Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan sesi ini kita akan membahas tentang penyusunan rekomendasi dan analisis menyilang. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi ini sebenarnya materi yang kelanjutan dari proses-proses yang sudah Bapak Ibu sekalian bahas sebelumnya, dari mulai membahas tentang butir-butir di setiap komponen, kemudian melakukan penggalian data, kemudian melakukan atau menarik kesimpulan melalui triangulasi, dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian menentukan level kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menampilkan slide pembahasan materi pada sesi ini, yaitu tentang penyusunan rekomendasi dan analisis menyilang tadi. Mari kita mulai dengan melihat apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Yang pertama adalah untuk memahami cara melakukan analisis menyilang berdasarkan hasil level kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba memahami cara menuliskan rekomendasi sesuai dengan rekomendasi kinerja. Yang ketiga adalah untuk menerapkan analisis menyilang dan menuliskan rekomendasi berdasarkan hasil level kinerja. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu nanti akan mendapat penugasan sebagai asesor untuk visitasi ke sekolah atau madrasah, kapan sebenarnya tugas itu akan dianggap selesai? Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas itu akan dianggap selesai apabila Bapak Ibu sekalian telah selesai memasukkan laporan di Sispena atau mensubmit laporan di Sispena 2020. Nah, ada satu titik kritis ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan laporan itu, yaitu Bapak Ibu sekalian diminta untuk menuliskan rekomendasi. Apa sebenarnya rekomendasi itu? Rekomendasi itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah saran yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan. Jadi, asesor ketika menuliskan rekomendasi itu harus berupa saran yang menganjurkan, kemudian membenarkan dan menguatkan. Menganjurkan, membenarkan, dan menguatkan siapa? Yaitu tiada lain adalah sekolah madrasah. Untuk apa? Untuk perbaikan sekolah madrasah tersebut di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa ketika Bapak Ibu sekalian sebagai asesor mendapat tugas untuk visitasi, itu ada proses telaah data, ada proses observasi, dan ada proses wawancara, serta nanti ada satu tahap lagi, yaitu proses pengisian angket. Ingat, pengisian angket ini hanya berlaku di satu butir saja, yaitu butir 4. Dan bahan yang terkumpul dari semua teknik penggalian data inilah yang nanti akan Bapak Ibu simpulkan. Dan berdasarkan kesimpulan ini, Bapak Ibu sekalian juga nanti akan menentukan level kinerja. Nah, terkait dengan rekomendasi ini, level kinerja yang dimaksud ini adalah level kinerja yang sudah disusun bersama-sama sebagai hasil penilaian kelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan nanti, apakah rekomendasi dapat langsung ditulis setelah melihat level kinerja? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena ketika Bapak Ibu sekalian akan menuliskan rekomendasi, nanti akan ada suatu proses terlebih dahulu, suatu proses analisis yang Bapak Ibu jalankan ketika dari sudah memiliki level kinerja ke penulisan rekomendasi. Yang dipilih untuk dalam proses akreditasi ini yang umum dipergunakan adalah analisis menyilang. Apa sebenarnya analisis menyilang itu? Ini adalah tiada lain, kita akan melakukan analisis keterkaitan antar butir. Baik itu butir dalam satu komponen tertentu, misalnya butir-butir yang ada di komponen mutu lulusan, atau butir-butir yang ada di komponen proses pembelajaran. Ada juga, atau kita bisa melakukan analisis menyilang ini antar butir dari beberapa komponen, atau dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, ini yang akan kita lakukan, dan cara melakukannya adalah pertama, Bapak Ibu sekalian harus membaca terlebih dahulu seluruh level pencapaian kinerja yang sudah Bapak Ibu tetapkan sebelumnya untuk semua komponen. Jadi, kalau butir intinya misalnya ada 35, itu sudah kita petakan semua. Kalau nanti ditambah dengan butir kekhususan, kalau SD misalnya menjadi 36 dan seterusnya. Yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi dan menandai level capaian kinerja mana yang masih rendah atau dianggap belum mencapai titik maksimal di level 4. Nah, untuk kasus ini kita nanti akan melihat yang untuk kasus level 1.
Kemudian yang ketiga adalah kita harus atau akan melakukan analisis setiap butir yang sudah ditandai tadi. Kemudian kita akan mencari hubungan sebab akibat antara butir tersebut baik dalam satu komponen maupun dengan komponen lainnya. Dan keempat adalah kita akan mencatat kesimpulan dari hubungan yang sudah kita temukan dalam poin atau tahap 3 sebelumnya, dan ini akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk membuat sebuah rekomendasi. Nah, setelah kita tahu tahapan untuk melakukan analisis menyilang ini, kita akan lihat contoh untuk proses atau tahapan analisis menyilang ini. Ini adalah salah satu contoh hasil daripada penilaian yang sudah dilakukan oleh asesor. Ini ada di butir inti ada 35 butir, dari butir 1 sampai butir 35. Sesuai dengan tahap yang pertama, bahwa kita akan menandai ini adalah butir-butir yang mendapatkan level kinerja yang masih di level 1 atau rendah, yaitu butir 3 dan butir 9 di komponen mutu lulusan, butir 18 di proses pembelajaran, butir 19 di komponen mutu guru, dan butir 28 dan 32 di komponen manajemen sekolah. Nah, ini sudah kita tandai dengan tanda merah. Dan kalau Bapak Ibu lihat bahwa butir 3 ini adalah tentang perilaku tangguh dan tanggung jawab siswa dalam aktivitas di sekolah madrasah. Kemudian butir 9 ini terkait dengan kemampuan melakukan ekspresi diri dan berkreasi. Ini terkait dengan minat ataupun bakat dari siswa itu sendiri. Kemudian butir 18 ini terkait dengan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran. Dan butir 19 ini terkait dengan kemampuan guru untuk melakukan atau menyusun perencanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Sedangkan untuk butir 28 ini adalah terkait dengan bagaimana pelibatan orang tua, siswa, dan masyarakat oleh sekolah madrasah di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan sekolah madrasah. Dan butir 32 ini terkait dengan bagaimana sekolah melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja secara transparan dan accountable serta sesuai dengan perencanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini model dari ISP yang dimiliki ataupun yang dikeluarkan oleh Ban SM. Jadi sebenarnya di ujung ini yang menjadi akhir akibat itu adalah mutu lulusan. Mutu lulusan itu ditentukan oleh mutu guru secara langsung dan proses pembelajaran, dan manajemen sekolah itu memberikan impact ataupun pengaruh yang tidak langsung kepada mutu lulusan. Nah, berdasarkan konsep ini nanti akan banyak terjadi hubungan seperti ini di antara hasil temuan kita untuk kasus yang ada di hasil penilaian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan potong saja supaya ini lebih singkat. Jadi saya akan fokus kepada capaian kinerja yang masih lemah untuk komponen mutu lulusan. Kalau kita lihat hubungan ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik. Misalnya satu, bahwa rendahnya perilaku tangguh dan tanggung jawab siswa itu terkait dengan rendahnya kemampuan ekspresi diri dan berkreasi siswa. Kemudian, kedua hal tersebut juga mungkin saya disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah madrasah dalam proses pembelajaran. Serta yang ketiga, kelihatannya penyebab utamanya adalah karena rendahnya kemampuan guru dalam perencanaan membuat ataupun menyusun proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil ini nanti akan kita coba jadikan sebagai dasar untuk menyusun ataupun melihat rekomendasi tadi. Jadi nanti berdasarkan kesimpulan ini akan disusun atau akan dijadikan acuan untuk menuliskan rekomendasi. Nah, sebelum kita lakukan penyusunan rekomendasi, kita akan lihat terlebih dahulu sekarang adalah ketentuan untuk menuliskan rekomendasi itu adalah satu, bahwa rekomendasi itu akan ditulis ya merupakan pendapat bersama kedua asesor. Jadi bukan pendapat individu asesor 1 atau asesor 2 saja. Yang kedua, bahwa rekomendasi ini ditulis setelah penilaian kelompok selesai dilakukan. Jadi kalau masih dalam tahap penilaian individu, maka untuk rekomendasi ini belum bisa dibuat. Nah, kemudian untuk menjadi syarat sebuah rekomendasi yang baik, ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, bahwa dapat mengatasi masalah yang terjadi di sekolah madrasah ketika rekomendasi itu dibuat ataupun dituliskan. Yang kedua, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah madrasah atau paling tidak dapat diusulkan kepada Disdik, kepada Kemenag, atau kepada yayasan yang terkait dengan sekolah tadi. Yang ketiga adalah rekomendasi yang baik itu harus ditulis secara efektif dan efisien. Jadi satu pemahaman tidak misalnya tidak bermakna ganda dan sebagainya.
Kemudian, syarat rekomendasi yang baik yang keempat adalah bahwa rekomendasi tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi jangan sampai menjadi bom waktu. Nah, kemudian apa ciri dan hal yang harus terkandung di dalam rekomendasi kinerja itu? Satu, bahwa rekomendasi kinerja itu harus bersifat mempengaruhi. Ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan why atau kenapa. Ini akan memberikan alasan dengan dasar yang rasional. Itu bisa dari regulasi, teori, atau filosofi. Yang kedua, bahwa rekomendasi kinerja itu harus mengandung kata-kata mengarahkan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan what. Ya, jadi ini akan menunjukkan atau menggambarkan kondisi apa yang harus dicapai oleh sekolah madrasah di kemudian hari. Sebagai contoh, ini semua guru harus mendapatkan pelatihan tentang metode mengajar selama 40 jam per tahun. Kemudian, ketiga, bahwa rekomendasi kinerja itu harus menggerakkan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan how atau bagaimana. Jadi ini menunjukkan atau menyarankan bentuk kegiatan atau bagaimana tindakan harus dilakukan, harus konkret dan bukan kata-kata normatif. Jadi harus jelas. Nah, ini contoh misalnya guru harus mengajar menggunakan berbagai metode pengajaran, bisa cooperative learning, problem-based learning, dan seterusnya. Dan ciri dan hal yang harus dikandung di rekomendasi kinerja itu yang keempat adalah memberdayakan. Ini sebagai jawaban dari pertanyaanmu atau siapa. Jadi nanti akan menyebutkan siapa saja yang harus terlibat dalam tindakan tersebut. Misalnya guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari contoh tadi, bahwa kalau kita memiliki kesimpulan, tadi ada 3 kesimpulan yang saya sebutkan. Sebagai contoh, salah satu rekomendasi yang bisa dibuat adalah misalnya, karena perilaku tangguh dan tanggung jawab siswa menjadi kunci persaingan siswa dalam kelanjutan proses pembelajaran pada jenjang yang lebih tinggi. Ini adalah why-nya. Kemudian siswa, berarti ini siapanya, atau who-nya, siapa yang harus menjalankan. Jadi siswa harus lebih aktif secara rutin dan memiliki peran menjalankan tugas dalam aktivitas ekstrakurikuler terkait minat dan bakat dengan upaya yang keras dan sungguh-sungguh. Ini adalah how-nya atau bagaimananya. Nah, ini pada akhirnya sehingga terbentuk pembiasaan yang akan berpengaruh pembiasaan siswa dalam aktivitas proses belajar lainnya. Jadi ini adalah jawaban daripada kondisi apa yang diharapkan oleh oleh yang memberikan rekomendasi di kemudian hari. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian sebagai calon asesor akan diberi tugas dengan melihat contoh peta seperti ini. Masing-masing kelompok nanti akan membuat 2 rekomendasi dari penguraian ini semua dan nanti dikumpulkan lewat Google Form. Seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk uraian materinya saya kira cukup. Kemudian kita berharap bahwa kita akan selalu mendukung akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang lanjutkan dengan acara tanya jawab. Tapi sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.